Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Ahmad Kurniawan dan rekan saya Bella. Jadi dalam video ini dengan berjudul Keamanan Informasi dalam Pelayanan Hukum. Adapun dalam video ini akan terbagi menjadi dua materi. Yang pertama adalah perlindungan data pribadi dan informasi sensitif dalam praktik hukum. Dan yang kedua, kebijakan keamanan informasi dan manajemen risiko dalam pelayanan hukum. Baik, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa poin yang pertama itu tentang perlindungan data pribadi dan informasi sensitif dalam praktik hukum. Tahukah kalian bahwa Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia? Dengan jumlah penduduk yang sangat besar, apalagi dalam proses menjalankan negara, itu sangat membutuhkan data pribadi. Bagaimana contohnya? Contoh yang pertama itu dalam kepolisian sangat dibutuhkan data pribadi untuk membuat STNK, dan dalam dunia kesehatan itu membutuhkan data pribadi juga untuk membuat BPJS dan lain-lainnya. Lalu, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan data pribadi? Jadi, data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, data pribadi adalah data perseorangan yang wajib disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta kerahasiaannya oleh negara. Undang-Undang tentang perlindungan data pribadi merupakan amanat dari Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Lalu, tahukah kalian data-data apa saja yang dilindungi oleh undang-undang? Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 dalam Pasal 79, data-data yang dilindungi itu terbagi menjadi 3 poin. Poin yang pertama adalah data pribadi ataupun dokumen kependudukan wajib disimpan dan dirahasiakan oleh negara. Poin kedua, Menteri memberikan akses data kependudukan kepada petugas provinsi dan pelaksana instansi serta kepada para pengguna. Nah, yang ketiga, para pengguna maupun para pelaksana tidak boleh menyebarluaskan data pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya. Lalu masuk kepada poin kedua, yaitu kebijakan keamanan informasi dan manajemen risiko dalam pelayanan hukum. Lalu, apakah yang dimaksud dengan kebijakan keamanan informasi? Nah, apa itu kebijakan keamanan informasi? Kebijakan keamanan informasi adalah definisi tentang keamanan bagi suatu sistem. Jadi, kebijakan keamanan informasi adalah perencanaan, prosedur, standar, dan petunjuk yang didokumentasikan dengan baik yang dibutuhkan untuk memenuhi keamanan informasi. Lalu, tujuan kebijakan ini adalah untuk mendefinisikan tujuan, prinsip-prinsip dasar terkait dengan manajemen sistem keamanan informal. Kebijakan keamanan informasi juga mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berhubungan dengan keamanan informasi. Lalu, ada beberapa poin-poin yang biasa tercakup dalam kebijakan keamanan informasi. Yang pertama adalah pengidentifikasian dan klasifikasi informasi. Yang dimaksud di sini adalah mengidentifikasi informasi itu yang dianggap sensitif ataupun rahasia. Poin yang kedua adalah akses dan pengendali akses. Yang dimaksudkan di sini adalah kita menetapkan prosedur untuk mengatur siapa yang dapat mengakses dan menjadi pengendali akses itu sendiri. Poin yang ketiga yaitu enskripsi. Yang dimaksud dengan enskripsi ini adalah kita menetapkan prosedur untuk menyimpan data ataupun saat mentransmisikannya agar terhindar dari akses yang tidak sah. Yang keempat, pengelolaan kata sandi. Menetapkan prosedur untuk pembuatan kata sandi dengan kriteria kata sandi yang kuat. Yang kelima, pemahaman dan kesadaran. Memberikan pembelajaran kepada para staf bahwa pentingnya keamanan informasi, memberikan kesadaran bahwa pentingnya mengetahui apa saja yang akan dialami ataupun ada apa saja ancaman yang akan dilalui dan cara untuk mengatasinya. Poin keenam yaitu pemantauan dan pengawasan, yaitu kita menetapkan prosedur untuk mengawasi aktivitas dalam sistem dan pemantauan ini jika terdapat akses yang tidak sah. Poin ketujuh yaitu penghapusan dan penghancuran. Di sini kita menetapkan prosedur untuk melakukan penghancuran ataupun penghapusan kepada data-data yang sudah tidak digunakan ataupun sudah tidak relevan lagi. Poin ke-8 yaitu sesuai dengan regulasi. Yang dimaksud dengan sesuai dengan regulasi di sini adalah memastikan kebijakan keamanan informasi ini
sesuai dengan keamanan privasi dan informasi ataupun data yang berlaku. Apa itu manajemen risiko? Jadi, manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasikan, menganalisis, mengevaluasikan, dan mengendalikan risiko dalam suatu organisasi atau proyek. Nah, tujuan utama manajemen risiko adalah mengurangi atau meminimalkan dampak negatif dari risiko dan memaksimalkan peluang yang ada. Perlindungan terhadap data pribadi sangatlah penting dilakukan agar menghindari ancaman kejahatan dunia maya. Salah satunya termasuk kekerasan berbasis gender online. Nah, karena sangat penting kita melindungi data pribadi, maka kita harus selalu berhati-hati dalam memberikan data pribadi kita kepada orang lain. Harus diperhatikan data yang diminta itu jelas, digunakan untuk apa, serta bersifat